Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh merupakan satu di antara salat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan dari salat wajib lainnya dan mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Pada saat inilah pergantian malam dan siang dimulai. Bagi sebagian kaum muslimin, khususnya laki-laki, untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, itu merupakan sholat yang berat untuk dilakukan secara rutin. Bahkan, banyak orang yang melaksanakan sholat subuh ketika waktu sudah mulai menjelang siang. Dan tidak sedikit pula orang yang meninggalkan sholat subuh karena terlelapnya tidur. Itulah mengapa sholat subuh berjamaah terasa begitu sulit dan berat bagi orang yang munafik. Tidaklah kita takut disebut orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah ancaman sebagai orang munafik membuat kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini. Lantas, apa sajakah keutamaan sholat subuh sehingga kita akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak? Berikut 9 rahasia dan keutamaan jika kita senantiasa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. 1. Disaksikan oleh malaikat. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat pun menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, penerang pada hari ketika umat manusia berada dalam kekalutan. Waktu subuh merupakan waktu yang masih gelap, dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing. Quran Surat At-Ta'wir ayat ke-18. Walau kondisi subuh masih gelap, tubuh lemas dan mata masih mengantuk, justru terdapat ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim yang menuju masjid dengan niat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yaitu akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat.
Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid di waktu Isya dan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Hadis Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. 3. Mendapat ganjaran sholat malam sepenuh waktunya. Apakah kita bisa melaksanakan sholat malam sepanjang malam? Tentu itu merupakan amaliyah yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun demikian, pahala melakukan sholat malam sepenuh malam ternyata bisa kita raih dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat Isya berjamaah, maka dia sama halnya seperti orang yang melakukan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti orang yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dibebaskan dari sifat orang munafik. Menurut Ibnu Hajar, semua sholat itu berat bagi orang munafik, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas. Quran Surat At-Taubah ayat ke-54. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang munafik itu sholat dalam keadaan riya dan sum'ah, atau ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Sholat subuh dan sholat isya dilakukan dalam keadaan gelap, sehingga orang munafik tidak menghadirinya. Mereka enggan menghadiri kedua sholat tersebut. Namun, untuk sholat lainnya, yaitu di sholat duhur, asar, dan maghrib, orang munafik tetap hadir karena jemaah lain bisa melihat mereka. Dan orang munafik kala itu cari muka dengan amalan sholat mereka tersebut. Mereka hanyalah sedikit berzikir kepada Allah. Di masa silam, belum ada lampu listrik seperti saat ini, sehingga untuk bisa menghadiri kedua sholat tersebut terasa berat, karena mereka tidak bisa memamerkan amalan mereka. Alasan lainnya, karena sholat isya merupakan waktu istirahat, sedangkan sholat subuh merupakan waktu lelapnya tidur. Syarh Riyadhus Shalihin 5-82. Siapakah dari kita yang dapat menjamin bahwa kita telah suci dari penyakit kemunafikan? Sementara dahulu para tokoh salaf yang notabene keimanannya lebih baik daripada kita, senantiasa takut dan khawatir terjangkit akan sifat kemunafikan. Maka seharusnya kitalah yang lebih layak untuk khawatir tentang kondisi saat ini. Apalagi hidup dalam dunia dalam godaan yang banyak menerpa seperti saat ini. Sholat subuh secara berjamaah adalah salah satu upaya yang bisa kita tempuh agar bisa terhindar dari penyakit kemunafikan itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, berpeluang mendapatkan pahala haji dan umrah. Betapa besar pahala yang didapatkan apabila memanfaatkan waktu subuh dengan sholat berjamaah dan berzikir hingga terbitnya matahari. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna.
Hadis riwayat Tirmizi. 6. Kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka. Tak mungkin mereka ragu hingga lemah dan melihat Rabb mereka. Mereka melihat Rabb mereka seperti melihat bulan pada malam purnama. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Tentu saja hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada orang di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami nanti melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis Bukhari dan Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, "Kami pernah duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau memandang ke arah bulan ketika purnama. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak akan berdesakan ketika memandang Allah. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, sholat asar dan sholat subuh, lakukanlah." Kemudian Jarir membaca ayat Quran Surat Toha ayat ke-130. "Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." Hadis Bukhari dan Muslim. 7. Keselamatan dari siksa api neraka. Keselamatan dari siksa api neraka berarti kabar gembira tentang masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh secara sempurna atau secara berjamaah. Diriwayatkan dari Imran bin Rabi'ah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekali-kali tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan senantiasa menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Siapapun yang aman dari siksa neraka, kemungkinan besar akan aman dari berbagai hal, seperti dari siksa kubur, dari menunggu lama di padang mahsyar, dari mizan atau timbangan, dan dari hisab yang buruk, dari tergelincirnya di saat melintasi Shiratal Mustaqim, dan dari semua yang kita mohonkan kepada Allah supaya diselamatkan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 8. Kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu menganjurkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. 2 rakaat sunnah sebelum subuh senantiasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaganya, baik ketika beliau berada di tempat tinggalnya maupun di saat beliau sedang bepergian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9.
berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangatlah besar ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat subuh, apalagi dalam melaksanakannya disertai dengan khusyuk dan berjamaah, karena dia akan berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, siapa saja yang berada dalam perlindungan Allah, orang itu tidak boleh disakiti. Maka orang yang berani mencelakakannya, maka terancam dengan azab yang pedih, sebab dia telah melanggar perlindungan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu pada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan Allah akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 9 rahasia keutamaan sholat subuh berjamaah yang dapat kita raih. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan diringankan di setiap langkah dalam melakukan hal kebaikan, seperti hanya menjaga sholat subuh secara berjamaah. Semoga bermanfaat. Iyyakum hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.